Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Nurmawadah. Saya di sini bersama teman saya yang bernama Muhammad A'rafi Hakiki. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar konseling dengan tugas mata kuliah psikologi konseling. Langsung saja, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang perbedaan konseling dengan psikoterapi. Pengertian konseling menurut Tolbert 1959. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar dalam mana konseling itu dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan kepada masa depan yang dapat diciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan baik pribadi maupun masyarakat, dan lebih jauh dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Yang kedua yaitu pengertian psikoterapi menurut Lewis R. 1977. Psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan menghilangkan, mengubah, atau menurunkan gejala-gejala yang ada, memperantai atau memperbaiki tingkah laku yang rusak, dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang perbedaan konseling dan psikoterapi. Yang pertama ditinjau dari sudut perkembangannya. Pertama, konseling pada umumnya berkenaan dengan orang-orang yang tergolong normal, sedangkan psikoterapi terutama berkenaan dengan orang-orang yang mendapat gangguan psikis. Kedua, konseling lebih bersifat edukatif, suportif, berorientasi kesadaran dan jangka pendek. Sedangkan psikoterapi lebih bersifat rekonstruktif, konfrontif, berorientasi ketidaksadaran dan jangka panjang. Ketiga, konseling lebih terstruktur dan terarah kepada tujuan-tujuan yang lebih terbatas dan konkret. Sedangkan psikoterapi lebih luas dan mengarah kepada tujuan yang lebih jauh. Yang keempat, konseling dijalankan atas dasar falsafah atau pandangan terhadap kepribadian dan psikopatologi. Yang kedua, ditinjau dari berbagai aspek. Aspek pengertian, aspek fokus penyelesaian masalah. Yang ketiga, dasar pelaksanaan. Dan yang terakhir, aspek tujuan dan cara. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutkan dari teman saya Inka Nurmawadah. Keberagaman teori konseling. Konseling merupakan suatu yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang lainnya, yaitu individu yang mempunyai masalah tetapi tidak dapat diatasi sendiri. Teori konseling tersebut menurut ahli psikologi konseling Milton E. Hahn. Dan yang kedua, konseling adalah bentuk wawancara di mana klien ditolong untuk mengerti lebih jelas tentang dirinya sendiri, untuk mengatasi memperbaiki kesulitan yang berkaitan dengan lingkungan, atau untuk mengatasi kesukaran penyesuaian terhadap suatu hal tersebut menurut L.R. Wahlberg. Dan yang kedua, teori pendekatan konseling. Di sini ada 6 teori, yaitu
konseling psikoanalisa, yang kedua konseling behavioral, yang ketiga konseling berpusat pada individu, yang ketiga konseling gestalt terapi, dan yang kelima konseling psikologi, dan yang keempat konseling keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.